Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang melibatkan 2 unit kendaraan roda 4. Sebuah minibus dengan nomor polisi B1412 UVK mengalami ringsek di bagian depan setelah menabrak sebuah taksi dari belakang. Akibatnya taksi mengalami ringsek pada bagian belakang hingga mengalami pecah ban belakang. Dari keterangan sopir taksi, minibus hitam yang berjalan kencang di belakangnya tiba-tiba saja hilang kendali lalu menabrak. Kecelakaan ini juga menyebabkan pagar pembatas antrean di stasiun Duku Atas rusak berantakan setelah pengemudi minibus membuang kemudi ke arah kiri. 2 rangkaian pagar Fasos Fasum ini pun kemudian dievakuasi oleh petugas unit laka lantas Polda Metro Jaya. Meski kedua kendaraan rusak parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar ruko 4 lantai yang dijadikan gudang dan penjualan sepeda yang berada di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Isi bangunan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar, terutama di bagian atas ruko. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api karena ruko terkunci dan pemilik tidak berada di lokasi. Petugas pun harus membongkar paksa pintu ruko agar dapat masuk dan memadamkan api. Dan apinya berasal dari lantai 3 dan 4 itu. Kemudian kita menurunkan seluruh armada karena memang apinya besar. Kesulitan kita terkait dengan pemadaman ini, pintu tidak bisa terbuka dan kemungkinan besar orang tidak ada yang tinggal di dalam. Ada armada sekitar 10 lebih. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga disebabkan oleh korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Aldi. Selamat pagi Baby. Apa kabarnya? Kabar baik, kamu baik? Baik dan semangat tentunya karena kita akan menyapa dan bertemu pemirsa di rumah. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Baby Kristami. Dan juga saya Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan pemirsa, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan seperti biasa, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email melalui laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Benar sekali. Kita langsung saja ke informasi pertama. Pemirsa, ini ada informasi dari Lebak Banten ya, Baby ya? Ya, dan bangunan pondok pesantren di Cibeber, Lebak Banten ini hanyut terbawa arus banjir. Ya, banjir ini juga merendam ratusan rumah warga di sana. Banjir bandang membuat sebuah bangunan pondok pesantren hanyut terbawa derasnya air. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam salah satu bangunan pesantren Al-Falah tersebut. Seluruh santri dan pengasuh pondok pesantren telah dievakuasi sebelum banjir melanda. Sangat tinggi, hujan, petir, terus angin juga ada. Air sekaligus apa berangsur? Air berangsur, tapi cepat gitu, berangsur terus. Hanya dalam beberapa menit itu langsung gede. Selain menghanyutkan pondok pesantren, hujan deras juga membuat ratusan rumah terendam banjir. Total ada 210 rumah warga yang terdampak banjir akibat luapan dari 7 sungai di 5 kecamatan. Saat banjir surut, warga dibantu aparat kepolisian mulai membersihkan rumah mereka. Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, ada seorang pria yang nekat melompat dari flyover pelabuhan feri domestik Punggur, Batam. Dari rekaman kamera pengintai atau CCTV, pelaku terjun dari ketinggian 7 meter menimpa mobil yang sedang parkir. Terekam CCTV, seorang pria bernama Saiful warga Nongsa Batam nekat melompat dari jembatan layang setinggi 7 meter. Saiful jatuh tepat di atas mobil milik warga yang sedang parkir. Anehnya Saiful hanya mengalami luka ringan, bahkan sempat melawan dan memberontak ketika hendak ditangkap petugas dan warga. Sementara mobil milik warga bernama Devi Novita rusak parah. Dari hasil penyelidikan polisi, Saiful diduga stres, bahkan kerap mengalami kesurupan. Kita ambil keterangan dari pihak keluarga, bahwasanya korban baru berobat dan sering mengalami kesurupan. Terus tadi yang pemilik mobil dan keluarga sudah kita mediasi di kantor Ditpam Punggur, sepakat bahwasanya nanti masalahnya selesai dengan cara diganti rugi semua kerugian mobil yang dibuat oleh. Saat ini Saiful berada di rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya. Sementara mediasi antara keluarga Saiful dan pemilik mobil digelar di Mapolsek KKP. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Selanjutnya kita ke Sumatera Utara, pemirsa. Seorang kakek di Mandailing Natal tewas usai dianiaya seorang pemuda di sebuah masjid sesaat korban selesai melaksanakan ibadah sholat. Kepada polisi, pelaku mengaku menghabisi nyawa korban lantaran kerasukan makhluk halus. Kakek Hamzah, 73 tahun, harus menegang nyawa usai dianiaya seorang pemuda saat berada di dalam Masjid Al-Mukhlisin, Desa Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat kejadian, korban dan pelaku sedang melaksanakan sholat asar. Namun sesaat selesai sholat, korban mengeluh sakit di bagian pinggang dan pelaku menawarkan diri memijat pinggang korban. Namun pelaku justru menganiaya korban dengan pukulan dan tendangan berulang kali hingga korban tak sadarkan diri. Saat aksi penganiayaan berlangsung, korban sempat berteriak kesakitan dan minta tolong hingga mengundang perhatian warga sekitar yang melihat korban sedang dipukuli dan ditendangi pelaku. Pelaku pun langsung diamankan warga dan diserahkan ke polisi, sementara korban yang sempat dibawa ke puskesmas setempat namun nyawanya tak tertolong. Kepada polisi, pelaku mengaku tak menyadari aksi penganiayaan yang ia lakukan lantaran saat kejadian dirinya mengaku kerasukan makhluk halus. Aku berserahkan diri lagi, dari situ, tapi aku udah sadar, udah di depan pintu dan terbalik. Kalau terbalik kamu mukul diri? Iya, aku dari ladang dulu udah seret gitu. Sementara polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap motif di balik aksi pelaku yang tega menganiaya korban. Pinggangnya kan gitu. Kemudian si pelaku menawarkan untuk mengusuk. Nah ini keterangan si pelaku. Namun fakta yang kita temukan berdasarkan saksi-saksi saat di TKP, para saksi menjelaskan saat itu korban meninju berulang kali wajah maupun tubuh si korban. Kini jasad korban telah dimakamkan keluarga, sementara pelaku terancam hukuman minimal 7 tahun penjara karena dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kakek tewas dianiaya pemuda di masjid, kita bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Edi Sukamto. Halo, selamat pagi Pak Edi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Selamat pagi Pak Edi, tentunya alasan pelaku kesurupan ini tidak bisa diterima ya oleh publik, tapi berdasarkan penelusuran penyelidikan pihak kepolisian, apa kemudian modus yang menyebabkan pemuda ini memukuli sang kakek hingga tewas, Pak? Selamat pagi Mbak Baby dan Mas Aldi. Ya, adapun motif dari
pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban berdasarkan keterangan atau pengakuan si pelaku, bahwasanya dia sempat merasa hitam seperti kerasukan, kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju dan menendang tubuh korban berulang kali, sehingga korban sempat tidak sadarkan diri. Begitu. Ya, Mas Aldi, Mbak Baby. Edi, ini kan kita ketahui sebelumnya pelaku menawarkan jasa pijat begitu ya kepada korban. Apakah sebelumnya pelaku memang mengenal korban? Ya, Pak Edi. Ya, Pak Edi, ini kan sebelumnya kita mengetahui bahwa pelaku menawarkan jasa pijat. Ya, Pak Edi, apakah suara kami terdengar jelas? Bagaimana Pak Edi, apakah sambungan? Bisa diulangi Mbak, agak terputus-putus. Oke, baik. Pak Edi, ini sebelumnya kita ketahui bahwa pelaku menawarkan jasa pijat ya kepada korban. Jasa pijat kepada korban, lalu apakah ini sebelumnya memang pelaku mengenal korban? Ya. Jadi pelaku baru pertama kali bertemu korban, itu pun di masjid saat sebelumnya mereka bersama-sama sholat di masjid yang sama. Oke, artinya pelaku ini bukan warga sekitar, warga yang sering ditemui oleh masyarakat di sekitar sana dan juga tidak pernah sama sekali memiliki hubungan baik itu tetangga atau pertemanan begitu dengan kakek yang tewas dipukul olehnya, Pak? Benar, Mas Aldi. Oke, lalu selanjutnya karena yang diakui oleh pelaku adalah ia seperti kerasukan begitu ya. Apakah nantinya polisi akan mengecek kejiwaan pelaku? Halo Pak Edi. Ya Mbak, diulangi Mbak, agak terputus soal. Baik, Pak Edi, ini kan sebelumnya pelaku berkata bahwa ia mengalami kerasukan begitu ya. Apakah nanti selanjutnya akan ada pengecekan kejiwaan dari pihak kepolisian kepada pelaku? Jadi untuk meluruskan bahwasannya pelaku memang tidak ada terganggu jiwanya. Jadi pelaku normal kok, Tapi kami akan tetap melakukan pendalaman terhadap hal tersebut. Oke, akan dilakukan pendalaman. Tapi Pak Edi, saya masih penasaran begitu, saksi-saksi yang berada di sekitar wilayah sana, apa yang mereka katakan? Ini kan artinya dipukuli sampai tewas, artinya pemukulan dilakukan berkali-kali terhadap sang kakek. Apakah saksi yang ada di sekitar memang tidak ada orang? Apakah mereka hanya diam saja melihat sang kakek dipukuli? Dan kemudian jika kemudian sudah terbukti ini adalah kriminal murni begitu, pasal apa yang akan dikenakan, sanksi apa yang akan menanti si pelaku ini? Ya, jadi saat para saksi melihat kejadian itu, para saksi yang ada di TKP langsung mengamankan pelaku, kemudian menyelamatkan korban. Karena korban saat itu dalam kondisi tidak sadarkan diri, langsung dibawa ke puskesmas yang berada di sekitar TKP. Oke, baik. Ya, terima kasih Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal, Bapak AKP Edi Sukamto atas informasinya kepada kami. Semoga nantinya hal ini tidak terulang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, selamat pagi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 pengedar narkoba jenis sabu ditangkap kepolisian dari Polsek Tajur Halang. Ya, keduanya merupakan kurir narkoba yang dikendalikan narapidana di salah satu lapas. Ini barangnya.
Inilah kedua pengedar sabu yakni AR dan A. Tersangka pengedar sabu ini berhasil ditangkap di kawasan Bilabong, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Keduanya diamankan di lokasi yang sama saat hendak mengantarkan pesanan barang haram tersebut. Biar jelas. Di mana? Tadi lo ambil di mana tadi? Ambil sebelah mana? Menurut Kapolsek Tajur Halang, Ibtu Tamar Bekti, kronologis penangkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, anggotanya pun mendapati para tersangka tengah menaruh sabu pesanan pembeli di sebuah tempat. Kapolsek Tajur Halang juga menegaskan bahwa barang haram yang dijual para tersangka dibawa kendali seorang narapidana di sebuah lapas yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober kira pukul 16.00, kami telah mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Bilabong, Blok C, Desa Cimanggis, Kecamatan Tajur Halang, Bojonggede. Selain menangkap pengedar sabu ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu paket sabu seberat 1,16 gram serta 2 buah ponsel. Akibatnya para tersangka terjerat pasal 112 dan pasal 114 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan atau hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan seluas 130.000 meter oleh pihak Pengadilan Negeri Tarutung di Desa Hutang Nginjang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini berlangsung ricuh. Kedua belah pihak saling klaim atas kepemilikan tanah, terlibat adu mulut dan nyaris bentrok. Eksekusi lahan perumahan diwarnai tangis dan histeris warga Desa Hutang Injang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Puluhan emak-emak histeris menolak rumahnya dieksekusi oleh petugas Pengadilan Negeri Tarutung. Bahkan antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat saling dorong dan nyaris bentrok. Eksekusi yang dilakukan oleh petugas pengadilan dinilai tidak sesuai dengan denah lokasi yang tercantum di dalam surat eksekusi. Ada dugaan-dugaan indikasi bahwa saksi semua sudah menerangkan bahwa tanah yang dieksekusi silakan ke Lumban Syaro. Ini bukan Lumban Syaro, ya. Jadi ini lokasi apa nih, Pak ya? Ini tanah Parkolan, Dusun Sada, Tapian Dauli, ya. Bukan Tanah Ponggol, Dusun Lumban Syaro. Dusun Lumban Syaro sana. Petugas akhirnya membatalkan eksekusi lahan setelah perdebatan panjang dengan warga yang menolak. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Sulsel berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu di BTN Karsa Graha Jalan Pengairan, Kabupaten Sidrap. Ya, satu pelaku berhasil diringkus dengan barang bukti sebanyak 17 kantung berisi kristal dan diduga narkotika berjenis sabu. Unit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba AKP Suwardi Syamsul dini hari tadi berhasil menangkap laki-laki yang terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu di Kompleks BTN Karsa, Graha Jalan Pengairan, Kelurahan Lakasi, Kabupaten Sidrap. Terduga pelaku inisial RC diringkus saat sedang berada di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu dan personel langsung melakukan penggeledahan. Saat digeledah, polisi berhasil menemukan satu buah tas kecil berwarna ungu di kantong saku jaket tersangka. Dari dalam tas tersebut, polisi menemukan saset bening sebanyak 17 kantong berisi kristal dan diduga narkotika berjenis sabu. Saat diinterogasi, terduga mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan di Rapang, Sulsel. Kemudian tim melakukan pengembangan ke beberapa tempat yang dicurigai tempat bersembunyi, namun belum berhasil ditemukan. Usai diringkus, terduga pelaku RC bersama barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel guna proses lebih lanjut. Hingga saat ini pihak Satuan Narkoba Polda Sulsel belum memberi keterangan terkait penangkapan ini karena masih dalam pengembangan ke pelaku lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsidiar 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara di atas 4 tahun. Dari Kota Makassar, Sulsel, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang perdana pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar pada 17 dan 18 Oktober. Sementara itu, sidang terkait obstruction of justice di kasus pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar pada Rabu 19 Oktober 2022. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.